Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Rosa Rizwana dengan NIM 21170411129 dari kelas 4D Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai dengan bab 6 mata kuliah Etika Bisnis Profesi. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu bab 1 mengenai definisi etika bisnis. Nah, kata etika berasal dari bahasa Latin yaitu etika, sedangkan dalam bahasa Yunani yang disebut dengan ethos, artinya norma-norma, nilai, kaidah, atau ukuran bagi tingkah laku yang baik. Etika perlu dipahami sebagai sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan karena setiap tindakannya selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas dengan selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut karena ada alasan yang jelas atas. Baik, selanjutnya materi bab 2 yaitu mengenai teori-teori dalam etika bisnis. Nah, yang pertama itu ada teori utilitarisme. Teori utilitarisme berasal dari kata Latin yaitu utilis, yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, berfaedah, atau berguna. Tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu orang, dua orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Nah, pembagiannya yaitu yang pertama, utilitarisme perbuatan. Nah, menyatakan bahwa kita harus memperhitungkan kemudian memutuskan akibat-akibat yang sering dimungkinkan dari setiap tindakan ataupun yang direncanakan. Nah, yang kedua itu utilitarisme aturan, menyatakan bahwa kita harus mengira-ngira lalu memutuskan hasil-hasil dari peraturan dan hukum-hukum. Yang kedua ada teori deontologi, etika deontologi. Nah, merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani deon yang berarti kewajiban atau duty, dan logos berarti ilmu atau teori. Artinya suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Karena bagi etika deontologi yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Etika deontologi memiliki prinsip yang pertama yaitu upaya suatu tindakan mempunyai nilai moral. Tindakan itu harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Yang kedua, nilai moral dari tindakan itu tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, yang terakhir itu kewajiban yang dilaksanakan berdasarkan sikap hormat kepada hukum. Yang ketiga ada teori hak. Selanjutnya materi bab 3 yaitu mengenai perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan sehari-hari. Nilai etika merupakan keyakinan dan pemikiran yang kita pelajari dan kita hayati yang merupakan warisan dari sejak usia dini yang kita dapatkan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban individu. Hak dan kewajiban merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka harus kita menunaikan kewajiban. Nah, berikut beberapa pengertian hak dan kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak adalah tentang sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan. Nah, kewajiban karyawan pada perusahaan. Pada dasarnya ada 3 kewajiban karyawan yang harus dipatuhi yang meliputi yang pertama itu kewajiban ketaatan, kedua kewajiban konfidensialitas, yang ketiga kewajiban loyalitas. Hak karyawan dari perusahaan. Yang pertama itu hak karyawannya, hak karyawan menjadi anggota serikat tenaga kerja. Yang kedua hak karyawan atas jaminan sosial dan keselamatan serta kesehatan kerja. Yang ketiga hak cuti dan libur. Yang keempat hak perlindungan keputusan PHK. Dan yang terakhir itu hak menerima upah yang layak. Peduli dan menghargai orang lain. Peduli dan menghargai orang lain merupakan sikap yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Kedua sikap ini berhubungan erat dengan kemampuan kita untuk berinteraksi dan hidup bersama dengan orang lain.
Selanjutnya bab 4 yaitu mengenai arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma dan hukum. Baik, selanjutnya bab 5 yaitu mengenai etika dalam bisnis internasional. Nah, ada 2 agenda, yaitu yang pertama bisnis internasional dan yang kedua itu ada whistleblowing. Nah, apa sih itu bisnis internasional? Nah, menurut Boll dan Wendell, bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Kalau menurut John D. Daniels, bisnis internasional itu adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih. Nah, pentingnya etika dalam bisnis internasional. Perspektif makro bagi perusahaan multinasional. Yang pertama itu menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya. Yang kedua, mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. Dan yang ketiga, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan. Dan yang terakhir itu melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu whistleblowing. Nah, apa sih itu whistleblowing? Whistleblowing merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh perorangan untuk memberitahukan informasi tertentu kepada masyarakat atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait. Nah, yang terakhir itu bab 6 mengenai sumber-sumber dan nilai-nilai dalam perilaku etika. Ada 4, yang pertama itu agama, yang kedua filosofi, yang ketiga budaya, dan yang terakhir itu hukum. Yang pertama agama, bermula dari buku Max Weber The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, menjadi tegak awal keyakinan orang adanya hubungan erat antara ajaran agama dan etika kerja, atau antara penerapan ajaran agama dengan pembangunan ekonomi. Nah, yang kedua itu filosofi. Salah satu sumber nilai-nilai etika yang juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh manusia, ajaran-ajaran filosofi tersebut bersumber dari ajaran-ajaran yang diwariskan dari ajaran-ajaran yang sudah diajarkan dan berkembang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, yang ketiga itu budaya. Setiap transisi budaya antara satu generasi ke generasi berikutnya akan mewujudkan nilai-nilai, aturan baru serta standar-standar yang kemudian diterima dalam komunitas tersebut selanjutnya akan terwujud dalam perilaku. Nah, yang terakhir itu hukum. Hukum merupakan perangkat aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin dalam rangka untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hukum menentukan ekspektasi-ekspektasi etika yang diharapkan dalam komunitas dan mencoba mengatur serta mendorong pada perbaikan-perbaikan masalah-masalah yang dipandang buruk atau tidak baik dalam komunitas. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dan saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya dan salam harmoni.